to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Syakira dengan NIM 230202089. Saya dari semester 4 program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya sebagai moderator dan presentator dengan materi penafsiran surah Al-An'am ayat 141 dalam tafsir Al-Ahkam Syekh Abdul Halim Hasan. Berikut penjelasannya. Pada penjelasan ini terdapat 2 poin. Yang pertama, berikan haknya ketika menuai. Quran surah Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Apakah ayat ini Muhammad atau telah dinasakhkan dengan ayat zakat, atau perintah ini dibawa kepada perintah sunnah? Nasakh ialah pembatalan atau penghapusan suatu hukum dengan syariat oleh hukum syariat lain yang datang kemudian. Ibnu Umar, Atta, Mujahid, dan Said bin Zubair mengatakan ayat ini Muhammad. Muhammad adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya jelas, tegas, dan mudah dipahami tanpa memerlukan penafsiran lebih lanjut. Wajiblah atas orang yang mengetam atau menuai memberikan sedikit hasilnya itu kepada orang miskin yang datang meminta kepadanya. Namun, Ibnu Abbas, Muhammad bin Hanafiyah, Hasan, Nakhai, Tawus, Abu Thasa, Qatadah, Dohak, dan Ibnu Jurai mengatakan bahwa ayat ini telah dinasakhkan oleh ayat zakat. Itulah yang dipilih Ibnu Jarir, karena ayat ini adalah Makkiyah. Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan ayat zakat adalah ayat Madaniyah. Madaniyah ialah ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi, ayat Madaniyah itu menasakhkan ayat Makkiyah, demikian keterangan jumhur. Baiklah, sekarang lanjut ke poin yang kedua. Janganlah berlebih-lebihan. Quran surah Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mengenai soal berlebih-lebihan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, yaitu, wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu ketika hendak ke masjid, makan dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam ayat ini, kata yang digunakan adalah kata israf, yang berarti tersalah. Dalam ilmu fikih, israf itu ialah segala sesuatu yang dibelanjakan pada jalan tidak menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun yang dibelanjakan itu sedikit sekali. Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada wali, agar mereka tidak membelanjakan harta yang berada di bawah penjagaannya lebih dari semestinya. Sebagaimana berkata, ditujukan kepada pemerintah, jangan mengambil sesuatu juga dari hak-hak rakyat dengan bukan jalan yang benar. Oleh karena itu, ayat ini melarang supaya jangan sampai memboroskan hartanya pada bukan tempatnya. Maka ulama mengambil dalil dari ayat ini bahwa hakim dapat melakukan hajj atau pengawasan pemilikan terhadap orang yang memboroskan hartanya. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai penafsiran surah Al-An'am ayat 141. Kepada audiens, apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, demikianlah pembahasan saya mengenai penafsiran ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.